Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda tentang buku terjemahan dari kitab Mujarobat. Ya, kitab Mujarobat dari Syekh Ahmad Ad-Darabi Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina lan teman-teman paring ingsun Luqman ing Luqman. Tak paringi al hikmata ing hikmah. Minha iku setengah sange hikmah al ilmu tawi ilmu ngerteni hukum sak mestine iku jenenge ilmu. Wa diyanatu lan saleh beragama. Diyanah iku beragama secara baik. Wal isobatu lan bener fil qauli dalam pengucapan. Wa hikamuhu ta pira-pira kata mutiarane hikmah iku jamak hikam jamak hikmah. Ana kitab hikam. Wahikamuhu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Luqman iku kasiratun akeh maksuratun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya terriwayatkan terus saiki terdokumentasi karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi sati Daud sedurunge kautuse Nabi Daud. Wa adroka lan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Sayyid Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Senajan to pinter ahli hikmah mboten nabi. Iki yang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi akhir Nabi Daud wonten, dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Pak Khodalan ngalap sapa Luqman anhu sangking Nabi Daud al ilma ing ilmu. Wa taro kalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Nunjukno teori ulama bener umpama Luqman itu nabi kan datangnya Nabi Daud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Daud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa ini jelas ya, kok kalah kelas tetap. Wa qala lan dawa sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al futya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun idza kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwa iku dibutuhno masyarakat, saiki ana rasul, ana nabi sing luwih ahli wis tak anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup nek ditakdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya Nabi sinten Daud. Wakil lan den dawuhna lagu maring Luqman, apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarr. Ayun nasi te dine manusa iku sarun welek banget. Kala dawuh sapa Luqman, alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi. Inro alamun ningali hu ing lagi sapa anasu manusa ora peduli mereka melihat musian wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Kon iku ngrusak tatanan. Iku kula terangaken ya ngono tenan. Terus kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Aja sitok konaa. Wes ayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan nak bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih.
Nah kecuali kenyataan nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papas. Ayo. Tapi kowe kudu sadar sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun ketemu bisa. Nabi Dawud itu kabare 1. Samplo songo, gue tambah sitok ngorok cokok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi perempuan itu lemah. Saya ini nulung lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, 2 lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau kita nulung tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel temen ngerang dong. Oh, angel teman wis vulgar wis model ilmu nerugen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Tidak. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake, prakteknya kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro ku cadangan apa? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, Kalijogo ibene kan silang-silang mergo saka tingger mantune iki kok silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena aja. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senaknya yang dia atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih. Masalah kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye, Gus? Hukumnya ya ngono pokoknya. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya kayak kula mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya semono. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu. Rasul itu di atas hikmah.
Ya, Rasul itu. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodoh gue ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh gue. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Ya dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwang. Kok nang contoh partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulet bodoh bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggoten dilo terus kadang bebo trakum naruh wong, pokoknya modelnya jadab terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikei dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duwe duit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggo. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule dinggo keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ra nampa ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuh itu beda, masalahnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ora roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Sopan. Burine. Jadi di sini ini mulai kayak ngaji aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallas sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat madhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal ijek urip. Rugen Mbak Mustafa, Rugen itu, tapi Rugen gak sufi masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya Mus kowe saiki dikek di Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, pakai duit 1 juta. Ampun, tusuk. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal enggak pakai, ya sudah, supaya enggak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau enggak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah.
Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga kok aneh. Nabi yang nabi pilihan kok malah enggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalik. Monggo ini gadane jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan agak bina, coba pangan. Kok haram ainiyah napa? Paham ya? Nah, termasuk contohnya wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ana wong wedok kafirah, perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus ngelahirin keriting-keriting mukmin. Manfaat, paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nama? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad ala ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kok ono cawe jok 10, aku imame. Iki rambutnya lurus, sing mek ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang kan kuapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta pecekeli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen, tetap kayak mukmin. Senajan itu bawa ling-ling, tapi tetap mukmin. Kruiting pelayan tetap neng musola, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir, ya nanti produksi. Wong lagi lahir di sebul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cili istilahnya klonang untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Bucak Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal ambek ndi? Ambek halal, mergo halal plus darul mafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Ora iso terus Mustafa PP khusuk. Mboten haram niku haram. Bawa calon Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhab. Ojek muni Nabi Musa. Nabimu Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dibung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa. Tetap pulau lah setuju. Pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa?
Kowe paham tenan to, Mas? Dene gak ikhlas sampe ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo harus jawab ae. Hukume apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau baleni malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, mus Islam aja nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lha Luqman niku mau nyun sewu mau wong saleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rapi, perang. Homar ke mbok nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani lho man. Mulane teman gak wis cukup ndere jenengan mawon. Nah iku saiki gak gelem mung duwe kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya, jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah berapa uang yang oh babinya loh ya. Nah, babi itu kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencanamu. Balekno ndekne emoh nganggo barange wong. Nuken gak ngarah. Mbok balekno kan. Mboten luwih ngalim berarti. Maksudnya luwih sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene medan perang gitu, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap
Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot nak turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulangan tidak sampai. Nah, misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet iku kan yo bahaya nak populasine. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisah. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engko bojone piye kira biruhen Mustafa. Tapi engko nek iki nak lemah sadamen sing bojo pertama mlayu. Ya digolekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun mbah bae. Soleh tapi dijen tuh. Soleh tapi apa? Enggak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halal. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram. Lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah. Jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak. Bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Ane kula suwun sing ngaji kula wis khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyanyi ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan nang rasa luwih saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae. Kula nggih nate diprotes, kula sering diprotes. Kula niku gumun sampe jenengan, kula mboten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun kowe wong saleh meneliti wong. Ora oleh saleh kok meneliti wong, nek dikon wong saleh wis sibuk mbek awake. Mau aku ora roh tahajud ora kok meneliti. Karep kula badhe jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soale aku tahajud kira roh. Lan iki Gus yo mbok. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak agak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami. Dalam konteks Rasul, setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang
Ya terus kowe nulis iku ora tau ngaji aku, ora tau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami iku mergo hiper kafir kaya wong barat kelakuan kok ngono. Utek kok elek. Paham, mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe ro nabi wayah wah apik tenan, lho wong sito apik bener. Kena dinut tenan. Kena dinut tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku ya bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah guru tak takoki. Angger saiki takok ya kira wong diet, piye carane diet guru? Wayo, jangan. Wong e akrab ya guru. Dhisik lemu, bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku ya apik bedene. Bareng dekne wayo. Mulai berontak. Dhisik sopan wong jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak iku pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake. Disusui sapi mosok nasabe. Sapi. Bingung, skuru. Nanti saiki ku. Nggak ada nganti saiki guyon nek takoki diet iku ya. Wayo terus. Diet kok. Ya tapi wae kula suwun ngaji nggih. Pokoke kena apa mulane sinten di antara yang didakwakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Burjan iku. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kaya narkoba kudu dihancur ora oleh dinggo. Jadi kaya celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kaya senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita. Ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurli. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Jo syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li rabban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka.
Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya. Kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka napa. Jadi apa ya dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini. Kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, gak arah takono pengiran. Iya tak kai alpat kok. Mbok sok nyombongi kamu laku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Iya tak kai dik sak miliar kok ora zakat. Kan kowe gak duwe duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunia kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat, kadang kepikiran piye